Pemirsa, kloter pertama jemaah haji Indonesia tiba di Madinah sekitar pukul 6 waktu Arab Saudi atau pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan berikut laporan Gigih Ivan dari Madinah, Arab Saudi. Musim Haji 1446 Hijriah 2025 Masehi secara resmi dimulai hari ini dengan kedatangan perdana jemaah haji Indonesia di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Per tanggal 1 Mei 2025, total 6.761 jemaah haji Indonesia dari 17 kloter dijadwalkan mendarat pada hari pertama. Secara keseluruhan ada 17 penerbangan yang melayani kedatangan jemaah haji Indonesia pada hari ini. Seluruh jemaah yang datang pada hari pertama akan disebar di berbagai hotel di wilayah Markaziyah, Zamaliyah, Janubiyah, dan Gorbiyah. Kedatangan jemaah menjadi momen penting sekaligus barometer kesiapan layanan haji tahun 2025. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigih Ivan melaporkan. Pemirsa, pendidikan menjadi faktor penting dalam lingkungan sosial untuk mendukung keberlangsungan belajar. Monica Kezia Sembiring, Miss Indonesia 2024, memberikan hadiah kepada anak-anak di Kampung Ciseke. Monica juga memberikan semangat kepada siswa sekolah dasar. Dan berikut Diary Miss Indonesia. Ini berharap peduli dengan pendidikan, Monica Sembiring membawa sejumlah tas untuk dibagikan kepada anak-anak di Kampung Ciseke pada Rincang, Kabupaten Serang, Banten. Miss Indonesia 2024 ini berharap bisa meningkatkan semangat serta meringankan beban anak-anak. Makasih Kak Monik, tasnya bagus, aku senang. Terima kasih Kak Monik, tasnya bagus, aku senang buat belajar. Semangat dan antusias anak-anak Kampung Ciseke terhadap pendidikan menyentuh hati Monica untuk mendukung semangat belajarnya dengan datang ke sekolah. Saya sangat kaget dengan antusias anak-anak di sini, semangat belajar mereka yang sungguh sangat tinggi. Saya yang tadinya juga sudah mulai capek dari aktivitas sehari-hari saya menjadi semangat karena energi positif dari anak-anak. Sayangnya kondisi Kampung Ciseke yang jauh dari air bersih membuat sejumlah anak-anak kesulitan belajar saat di sekolah. Perform belajar anak-anak itu banyak yang sering kena diare, sering kena penyakit kulit, jadi sering mengganggu performa belajar mereka sendiri gitu, seperti itu, Miss. Harapan besar untuk membangun Kampung Ciseke menjadi tujuan Monica dengan menyemangati anak-anak untuk terus mengenyam pendidikan demi masa depan. Daripada Rincang, Kabupaten Serang, Banten, Melati Diah, Jemi Yasin, Suryali Santoso melaporkan. Seorang emak-emak tertangkap tangan mencopet tas berisi uang jutaan rupiah milik pedagang di pasar di Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku tak berkutik saat ditangkap pedagang pasar Socah, Bangkalan, dan nyaris diamuk massa. Pelaku menggasak tas yang tergantung di tembok saat korban sibuk melayani pembeli. Untungnya aksi pelaku diketahui oleh seorang pembeli, hingga tas berisi uang 8 juta bisa diamankan. Pemirsa, majalah gaya hidup terkemuka High End Magazine menggelar penghargaan tahunan bagi perempuan Indonesia yang kreatif dan juga inspiratif bertajuk Indonesia Beautiful Woman 2025. Dan 14 sosok perempuan dari berbagai bidang berhasil meraih penghargaan bergengsi ini. High End Magazine untuk yang ke-14 kalinya menggelar penghargaan tahunan Indonesia Beautiful Woman 2025 yang diselenggarakan di MSC Conference Hall, Gedung Ainus Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Ajang ini bertujuan untuk memberikan apresiasi dan penghargaan bagi para perempuan Indonesia yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Sebanyak 14 perempuan Indonesia berhasil meraih ajang tahunan bergengsi ini. Penghargaan diberikan langsung oleh Eksekutif Chairwoman MSC Group, Liliana Tonusudibyo. Penekanannya tentunya kita pada saat tim memilih itu kan kita kurasi ya. Jadi ada semuanya dilihat backgroundnya, dan penekanannya tentunya perempuan-perempuan yang kita pilih itu adalah mempunyai background yang mempunyai prestasi. Pertama prestasinya ada, terus dan mereka memberikan kontribusi kepada sesama dan juga mempunyai empati biasanya.
Dan yang pasti semoga ini menjadi inspirasi juga untuk perempuan-perempuan di Indonesia. Dalam acara ini, High-End Magazine juga menghadirkan talk show yang menampilkan perempuan inspiratif seperti Shandy Aulia, Ruth Sahanaya, Monica Kezia Sembiring, dan Devi Anastasia yang bercerita tentang pengalaman dan pencapaian hidup mereka menjadi perempuan yang kreatif, inovatif, dan inspiratif. Dari Jakarta, Muharlin, Rizky Julianto, dan Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Dongsung Chemical meresmikan pabrik poliuretan terbesar di Asia Tenggara yang berbasis di Karawang, Jawa Barat. Nilai investasi pabrik kimia ini mencapai lebih dari 1,5 triliun rupiah. Dongsung Chemical meresmikan pabrik kimia bernilai investasi 1,5 triliun rupiah di kawasan industri Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pabrik yang memproduksi bahan kimia dan produknya ini akan menjadi hub produksi poliuretan global. Peresmian pabrik ini dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi, Kepala BKPM dan Kedutaan Besar Korea. Pabrik bahan kimia ini memproduksi bahan baku untuk berbagai industri seperti alas kaki, otomotif, dan elektronik sebagai pasar inti. Sangat strategis, karena dengan industri chemical ini benar-benar menyediakan bahan baku untuk industri-industri lainnya seperti kalau kita lihat sepatu ini untuk solnya, ya kan. Pemerintah akan mendukung investasi industri kimia yang ramah lingkungan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan. Pemirsa, suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan ratusan jemaah calon haji di Tangerang dan Karawang pagi tadi. Jemaah calon haji berpelukan dan juga berpamitan kepada keluarga untuk beribadah di Tanah Suci Mekah dan juga Madinah selama sekitar 40 hari. Sambil menangis, anak seorang calon jemaah haji ini terus memeluk ibundanya, seolah tak ingin berpisah. Suasana haru mewarnai keberangkatan 384 calon jemaah haji asal Kabupaten Tangerang di Masjid Agung Al-Amjad Tiga Raksa pagi tadi. 12 tahun dari 2013. Gimana perasaannya bisa berangkat tahun ini? Alhamdulillah, luar biasa, bahagia sekali. Syukur sama Allah. Setelah menginap semalam di asrama haji Pondok Gede, calon jemaah haji akan diberangkatkan ke Madinah besok pagi. Suasana haru dan isak tangis mewarnai keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Karawang pagi tadi. Beberapa pengantar haji bahkan terus menangis saat bus calon jemaah diberangkatkan dari gedung Islamic Center. Tahun ini ada sekitar 2.000 calon jemaah haji asal Kabupaten Karawang. Sementara ada 37 calon jemaah terancam gagal berangkat karena belum lunas dan sakit. Tim Liputan iNews melaporkan.